Halo Sobat Properti, jumpa lagi dengan kami MJ Properti. Hari ini ada yang akan kita bahas Sahabat Properti, bagaimana cara membuat set plan walaupun tanahnya kecil Sahabat Properti. Karena sesuai dengan pertanyaan juga ada teman kita, Bang, tanahnya kecil Bang, apa perlu kita bikinkan set plan dan bagaimana cara mengolahnya? Nah, ini akan kita bahas Sahabat Properti, apa pentingnya set plan itu dan bagaimana mengolah walaupun tanahnya kecil. Oke, kita ikuti terus video berikut ini, kita akan share kepada Anda. Ini penting Sahabat Properti. Oke, salam properti. Yes, sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJ Properti. Hari ini kita akan bahas nih set plan seperti ini ya. Nih, set plan hasil dari anak didik kita ya. Sahabat properti, kemarin hasil cek-cek anak SMK punya tugas dari gurunya, punya lahan seperti ini, tanahnya 16, kecil sekali ya. 18 di sini, 16 di sini, 50 di sini. Nah, ini dia bikin rumahnya 6x10, 6x10. Di sini ada masjid, di sini juga ada taman. Nah, ini yang kan kita sebenarnya ini hasil riset kami juga, kita akan bahas. Nah, kenapa hal ini kita akan riset lagi, kita bedah lagi karena ada juga pertanyaan kemarin dari teman kita, Bang. Kalau tanahnya kecil bisa nggak kita bikinkan set plan? Nah, ini yang kita bahas seperti walaupun tanahnya 16 di sini, lebar 16 di sini, 18 di sini, hanya 50 yang panjang, letaknya di hook ini kalau kurang awas-awas merencanakan seperti ini juga hasilnya jelek seperti, makanya kan kita bahas. Nah, ini hasilnya setelah kita ganti ya. Kita setting dari awal lagi. Nah, ini formulanya adalah 666 tapi rumahnya tetap 3 ya di sini, tapi kita besarin tanahnya. Di sini adalah 10 10 10. Jadi 10 kali 10 100 meter persegi. Jadi kalau bikin rumah-rumah komersil itu apalagi klaster itu 10 kali 10 itu termasuk sedang ya, termasuk sedang. Sebenarnya kalau lebih bagus lagi 15 kali 10 jadi 150 meter persegi, agak luas. Sebenarnya ini nggak ada masalah, kita bisa aja bikin di sini rumahnya agak bertingkat ya. Oke, sahabat properti, kita lanjut di sini. Nah, apa yang kita kurangin di sini? Pertama, karena di sini ada masjid. Di sini kita tidak adakan masjid. Sebenarnya karena ini tugas anak-anak SMK, ngapain ada masjid? Rumahnya warganya hanya ada 3 orang ya, 3 1 2 3. Jadi nggak perlu ada masjid. Jadi kalau masjid ini fasilitas umum harus rumahnya minimal ada 80 unit atau 100 unit. Oke, sahabat, berarti kita lanjut. Nah, makanya kita kurangin saja di sini, mestinya kita hilangin. Ini kita lanjut ke klaster. Jadi kita panjangin saja 10 kali 10, 10 lebar ke sini, 10 panjang ke sini. Jadi lumayan dapat ya 3 unit, 3 unit. Nah, untuk yang di sini kita masih bisa dapat akses 5 meter, di sini 5,1 sama 5,1. Jadi kalau masuk ke sini jalan gerbang adalah 5,1 pun, nanti kalaupun kita bisa simulasikan untuk kalau orang masuk sampai kita masuk ke rumah di sini, mereka masih bisa langsung akses ke sini, langsung akses ke sini. Oke, sahabat properti, jadi kalau kita merencanakan suatu set plan, yang penting kita ketahui, yang penting kita bicarakan itu adalah seperti ini ya. Bang, kenapa nggak langsungnya tanahin di sini misalnya? Langsung aja kita bikinkan, kita babat jadi rumah ini langsung ke sini. Nah, kalau itu yang terjadi sahabat properti, antara dinding ke dinding, sebenarnya bisa aja kita buang taman ini, taman yang kita buang, jadi tanah ini langsung ke sini, langsung ke sini. Tapi ini tidak lagi jadi rumah tempat tinggal. Jadi ya sahabat properti, ini kayak ruko ya. Kalau ruko memang persis bisa seperti itu. Karena tidak ada masalah kalau memang ruko ya. Jadi memang kalau ruko kita hajar aja langsung ke sini karena ini ada jalan raya. Tapi karena ini rumah tempat tinggal, kita perlu tempat yang eksklusif, yang nyaman, yang tidak terganggu, yang tidak bersentuhan langsung dengan orang yang berjalan kaki di sini dengan yang tempat tinggal di sini. Maka kita perlu ngasih taman di sini pembatas, walaupun tidak terlalu besar. Jadi kecilnya tamannya sahabat putih. Nah, seperti ini ya. Jadi 1,4 loh, lumayan lah. Yang penting ada pembatas, ada taman pembatas, taman hidup namanya. Nah, nanti ini pun ada taman itu 1,7, nanti terserah yang punya tinggal di sini mau dipagarin agak tinggi lagi juga tidak ada masalah. Yang penting kalau kita developer, kita usahakan kita arahkan
ke mereka-mereka ini supaya ini jadi pagar hidup saja. Jadi ada satu eksklusifnya kelihatan gitu sahabat putih. Nah, dia di sini ada juga taman 12,5 dikali 16,2 juga untuk fasilitas orang yang tinggal di sini. Jadi taman ini bisa dimanfaatkan di samping juga taman juga bisa dijadikan sarana olahraga seperti futsal juga basket mini ya, lapangan basket mini. Jadi sangat menarik sekali. Jadi Anda bayangkan inilah gunanya salah satu kegunaan site plan sahabat properti. Jadi kita bisa memvisualisasikan kepada calon customer kita bahwa rumah yang akan cluster yang akan kita bangun itu nanti jadinya itu seperti ini. Nah, sekarang ibaratkan saya ini adalah yang sekarang lagi mempresentasikan kepada Anda. Anda adalah calon pembeli. Nah, kalau Anda calon pembeli, tentu enak sekali saya mempresentasikan. Tentu Anda sudah bisa membayangkan rumah yang akan Anda tinggali. Anda bisa aja ngambilnya rumah satu misalnya. Anda bisa masukkan mobil, ini jalan ini jalan Anda di sini dengan di sini lebar yang di sini ya. Ini jalan gang masuk. Jadi tapi ini jalan kita anggap ini jalan kota gitu masuk ya. Jadi kalau Anda masuk tinggal bertempat di sini Anda masih bisa akses jalan mobil Anda eksklusifnya 3 tempat saja. Anda sudah bisa membayangkan nanti kejadiannya seperti apa. Kira-kira gitulah. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih nomor 2, nomor 3. Stok hanya terbatas, hanya 3 unit saja dengan harga misalnya terjangkau. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan kemarin dari teman kita, Bang, kalau tanahnya kecil bisa nggak, Bang, perlu dibikinkan shape plan? Oh, perlu. Nah, shape plan ini banyak sekali, Pak, sahabat politik. Kegunaannya di samping kita menginvestasikan kepada calon customer kita mau untuk menjual, juga untuk kita berhubungan dengan bank. Jadi kalau dengan bank, kita mungkin orang yang tidak mungkin membeli rumah dengan sistem cash dan carry, tidak mungkin ya. Zaman sekarang orang bikin beli rumah dengan sistem KPR. Nah, kalau sistem KPR, bank biasanya minta shape plan-nya. Nah, inilah shape plan sahabat properti. Inilah shape plan. Nah, shape plan ini di samping untuk ke bank juga nanti urusannya ke Badan Pertanahan Nasional ya, BPN. Nanti kita mau pecah sertifikat sebanyak yang ini. Ini kan kalau sistemnya sekarang sertifikat itu dalam induk ya. Jadi ini yang punya semuanya, termasuk taman, ini parkir jalan, taman-taman ini satu sertifikat. Nah, nanti kita pecah sertifikatnya sahabat properti. 1, 2, 3 termasuk taman-taman ini semuanya dipecah. Nah, ini udah kita include-kan juga nilai biaya yang kita sertifikatkan kepada waktu akad jual beli ya. Jadi misalnya harganya 1 miliar 1 unit, 1 miliar 3 BB kan 3 miliar. Nah, harga 1 miliar itu termasuk harga tanah, termasuk taman, dan termasuk taman-taman dan jalan fasilitas yang ada di sekitar sini. Nah, itu caranya sahabat peti. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau Anda ragu, bagaimana Bang cara menghitung segala macamnya, kok bisa dapat sekian, dapat sekian. Oke, jadi dari AutoCAD ini sahabat peti, kita udah bisa di lapangan yang sebenarnya akan terjadi seperti ini. Jadi kalau kita mengukur lapangan setelah kita set plan ini, nanti kita kasihkan kepada Badan Pertanahan Nasional. Nanti orang Badan Pertanahan Nasional akan datang ke lokasi yang kita ukur ini disesuaikan dengan set plan. Nah, dia bisa jadi misalkan di sini 16,2, bisa jadi 16,3 atau 16,4. Begitupun 18,4, jadi bisa juga jadi 20 atau 19. Kira-kira seperti itu ya. Jadi menetapkan ukuran yang sebenarnya nanti Badan Pertanahan Nasional. Oke, sahabat properti. Kalau ada pertanyaan, walaupun tanahnya kecil, kita bisa bikinkan shape plan yang cantik seperti ini ya. Tapi kalau Anda ada berminat punya, jadi lokasi shape plan ini tidak hanya digunakan untuk bisnis perumahan, tapi juga diperlukan untuk bisnis kaplingan tanah. Oke, sahabat properti. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, bagaimana cara bikinnya nih Bang? Oke, Anda tinggal konsultasikan kepada kami, nanti kita atur caranya. Tapi ada bayarannya sahabat properti, tapi nggak banyak ya, upah lah, capek. Nah, karena kami juga punya tim dan kami juga punya konsultan sahabat properti.
Jadi tidak main-main kita berbisnis ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan di komen. Salam properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.